Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kusniati SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 10 di SMA Negeri 1 Serangpanjang, Kabupaten Subang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404011329. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk ujian kinerja pada kelas 10 dengan tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM ya. Silakan KM dipimpin. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Gua bisa dulu ya. Acep Sandiada, Ahmad Banda, Alesia, Andia, Asep Taufik, Cucu, Dede Kurniawan, Dedi, Denis, kemudian Destira, Karisma, kemudian Kiki, Marsha, Muhammad Rizki, Muhammad Saiful, Nabila, Narasila, Tia, Pera, Widya, Winanda, Zainab, masih ya? Sebelum masih ingat kita pembelajaran yang kemarin? Kemarin? Itu berkaitan dengan apa? Masih ingat kan? Oh enggak, yang Syu'abul Iman. Ini yang Syu'abul Iman, yang cabang-cabang iman masih ingat itu yang kemarin? Yang berkaitan dengan Syu'abul Iman kan? Masih ada yang masih ingat juga? Materi kemarin itu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Ya, sebelum materi itu ada satu tayangan yang akan ditayangkan. Ya, ini yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Tolong disimak baik-baik karena nanti dalam tayangan ini itu akan memberikan sebuah tugas yaitu di mana kalian harus mengambil hikmah dari video yang akan ditayangkan. Tolong disimak baik-baik ya. Daddy, this is the sweetest daddy in the world. But he lies. He lies. Then we have everything. Kemudian tayangan yang ibu sampaikan semoga dengan tayangan tersebut kalian bisa mengambil hikmah. Jadi kita bisa mengambil pembelajaran yang bisa diambil dari video tersebut. Ya. Karena video tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya. Yaitu tentang menjalani hidup yang penuh manfaat. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis, kita akan menganalisis pengertian, dalil, serta contoh perilaku berpoya-poya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, serta meyakini bahwa Islam itu melarang perilaku tercela sehingga komunikasi untuk dihindari. Dan ketiga, membuat dan menyajikan kuis tentang perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad serta bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah lihat nggak sikap berpoya-poya itu seperti apa? Ya, ada yang pernah tahu tidak? Contohnya sikap berpoya-poya itu seperti apa sih? Oh, terus apa lagi? Selain boros, sikap yang mencerminkan poya-poya, kemudian ria, sum'ah, suka pamer, betul tidak? Betul, banyak pamer, dalam kondisi ekonomi kurang salah satu contohnya. Nah kemudian ada maknanya ya, makna dari menjalani hidup bermakna itu adalah menjalani hidup yang penuh bermanfaat, berarti menjalani
kemudian ria, suka pamer sama orang lain gitu ya, kemudian takabur, ada hasad. Ya. Nah berikutnya ada lagi nih, ada hadis tentang poya-poya atau sikap tentang poya-poya di dalam surat Al-Isra ayat 27 ya, yang bunyinya innal mubadirina kanu ikhwana syaitan, kemudian wa kana syaitanu lirabbihi kufur, yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara. Sudah jelas dalam ayat tersebut ya, bahwa orang-orang yang kufur itu adalah saudara-saudara setan. Itu jelas dalam ayat tersebut ya, ada syaitan, kita jelas ada dua kata syaitan dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Kemudian setan itu sangat ingat pada Tuhan ya, itu saya jelas ingat. Allah sudah dijelaskan bahwa setan itu menghati. Nah, kemudian berikutnya ini kita kaitkan dengan gambar ya. Kita dari gambar ini ada seseorang yang kita tidak punya ya. Kemudian ada tukang selfie yang suka pamer tadi, dia mau pamerkan apa? Itu dari darahnya, apa yang dia punya itu pengen ini kasih tahu. Lalu yang sekarang teknologi lebih tinggi ya, dan teknologi itu berubah sangat besar. Contohnya apa? Kalian punya sosial media tidak? Setiap siswa di sini pasti memiliki berbagai sosial media. Contohnya apa saja? Sosial media Facebook, ya oke? Instagram yang paling sering kalian kunjungi kita ada dua. Apa saja? WhatsApp, kemudian beberapa kali ya, dan TikTok ada Instagram. Biasanya kalau yang sering berdandan atau misalnya kayak pamer itu pasti foto. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat empati seperti dari orang. Wah bagus ya fotonya. Nah kemudian ya berikutnya ada orang yang bapak yang besar, kemudian kabur-kabur. Wah kita ada ciri-ciri yang berkoyak yang memerah anaknya. Kita lihat bisa ya ini dua teman yang terakhir adalah yang terakhir ini. Pokoknya saya tidak membawa barang-barang hasil belajar. Itu koyak-koyak nanti. Nah berikutnya ini ada ciri-cirinya hidup bermanfaat itu apa saja? Ini contohnya ya ada seorang siswa, buat laki-laki bisa ada beberapa dan kurang mampu. Hidup bermanfaat itu caranya adalah rendah hati. Bagaimana kita masyarakat hidup bermanfaat itu seperti ini? Hidup bermanfaat itu adalah caranya rendah hati. Yang itu apa artinya? Tawadu. Kemudian perilakunya harus dilihat apa saja? Itu sifatnya ya dia cuma ada tawadu. Tapi ada kesalahan. Ya. Nah, kemudian pengertian sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat perilaku buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma etika dan ajaran agama. Sifat ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta bisa menimbulkan dampak negatif dalam hidup. Intinya tidak kalau misalkan kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Mungkin tidak? Mungkin ini dalam apa? Sosial. Ya, belum tentu kita berfoto selfie itu bakalan dianggap baik, gitu ya. Mau sih ada seperti itu ya. Ya, kalau misalnya ada yang foto selfie tiba-tiba di-upload, kemudian orang tersebut merasa dirinya bangga, tapi orang lain mungkin juga. Gitu ya. Ada orang yang lebih mampu, kemudian melihat kita tersebut. Kemudian berikutnya, merugikan diri sendiri. Nah, kemudian berpoya-poya. Apa itu poya-poya? Perilaku menghabiskan uang, waktu, sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk senang-senang yang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting. Ya. Kebutuhan makannya kurang, tapi dia menghentikan pembelinya. Tapi yang berbahaya, membeli makan yang tidak inginkan, tapi tidak buat-buat. Tidak. Ya. Contohnya, seorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskannya untuk membeli barang-barang mewah dibandingkan tabung. Ada tidak di sini yang bersifat seperti ini? Kalau misalkan kasih uang, ya seminggu 50.000. Nah kemudian kalian punya sifat lihat tadi atau misalkan ini berubah. Uang tersebut kalian belanjakan, bermanfaat tidak? Tidak. Cuma kalau misalkan kita uang tersebut tahu, ya bisa digunakan untuk manfaat yang itu contoh. Kemudian berikutnya, ria. Ria itu apa? Ria adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ya, bukan karena ikhlas sama Allah. Coba kita kasih sedekah, gitu ya. Tapi ini dilihat orang sambil di video. Banyak kan orang yang masalah kayak gitu, ya berbuat baik tapi ini dilihat orang. Berbuat baik itu tidak seperti itu. Berbuat baik itu keluar dari kalangan, tapi itu tidak. Nanti tidak maksudnya apa? Ya, kita berbuat baik tapi tidak perlu menghargai orang. Itu awal yang perbuatan kita. Contohnya, seorang siswa yang rajin beribadah, tetapi niatnya bukan karena Allah melainkan agar dipuji teman-temannya. Ya, tadi saya, masih curang tapi ini tidak dipuji orang lain. Bukan karena ingin dapat pahala dari Allah. Dapat pahala dari seperti itu. Oh, cuma sedikit, tidak banyak pahala yang dapatnya. Ada sih. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada takabur. Takabur itu apa? Takabur adalah sifat sombong atau merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Orang takabur sering merendahkan orang lain dengan enggan menerima kebenaran. Ada yang memiliki seperti itu? Ada banyak. Ada masalah tuh seperti
ya, sifatnya sungguh. Kemudian masa dia lebih belajar daripada kita. Ditanyanya kadang tidak mau, ya, seperti itu, ya, sering menentang orang lain, menentang orang yang tidak punya. Baik, dan kemudian lebih benar dan dekat menerima kebenaran. Kita menerima kebenaran, ya, tidak mau kritik orang, masa paling benar. Lu cerita contohnya seorang pelajar yang merasa dirinya paling pintar atau lebih pintar dari temannya, sehingga saat meremehkan teman-temannya. Suka terjadi tidak pintar saja. Mereka paling pintar, merasa paling dirinya paling pintar, tidak mau membantu. Contohnya kita. Kemudian yang berikutnya ada hasad. Hasad adalah sifat iri atau dengki, yaitu merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat tersebut hilang darinya. Contohnya seorang teman merasa iri ketika melihat kawannya mendapatkan prestasi dan berharap kawannya itu. Biasanya kita suka iri dengan apa yang orang lain dapat. Tidak hanya di kelas saja. Biasanya kalau misalnya di depan itu kan, ya di depan sosial kita lihat orang lain, kemudian sebelahnya, apa-apanya, mobilnya bagus dan banyak berjaya, kita suka itu. Suka ada pertanyaan kapan kita seperti itu? Tidak. Jadi ada di masa tidak. Jadi memiliki juga. Dan kadang-kadang suka ada tipe doa yang mudah-mudahan orang sama juga. Ya. Kemudian berikutnya, cara menghindari sifat tercela. Ada caranya. Caranya apa saja? Yang pertama, kita harus menerapkan hidup sederhana. Ya, kita tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang yang bermateri. Kita harus disederhanakan. Karena dia ada alasan. Kalau kita tidak punya sesuatu, jangan sampai kita pindah ke sana ke sini cuma untuk kehidupan. Ya. Cara yang kedua, mengembangkan sifat rendah hati. Ya. Jadi kita sudah kita harus belajar sifat rendah hati. Kalau kita lihat dari tayangan tadi, gitu ya, kita perhatikan tayangan tadi. Ada hikmah yang dapat kita ambil ya? Ya, dari seorang anak yang mengakui ayahnya. Ya, ayahnya rela berbohong. Jadi anaknya, ya, dia mengantar anaknya, ayah tersebut yang pernah kita bagi. Tapi seperti orang kan, kayak apa itu? Padahal di bawah semua itu ada perjuangan yang sebenarnya perjuangan. Segala cara untuk belajar. Apa? Sakit, lelah, depresi. Nah, yang kalau kita petik dari tadi. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah, kita harus bersyukur. Ya, apapun kita harus syukur. Contohnya, ya, contohnya apa? Kalau kita merasa sakit, ya benar. Berarti itu tidak bersyukur. Karena apa? Alhamdulillah kan? Amin. Jadi kadang kita mau tidak bersyukur. Sedih, masih sedih. Kita kalau sudah, ya. Kemudian berikutnya meningkatkan kesadaran. Kesadaran apa? Berarti yang empat ini kalau menyambung dengan poin yang pertama, meningkatkan kesadaran diri untuk menerapkan hidup sederhana. Kalau misalkan tidak bisa ada yang mau ditanyakan sebelum ibu maju ke pembelajaran berikutnya? Ada yang bertanya tidak? Ya, yakin sudah jelas dengan pembelajaran ini. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok, bagi 5 kelompoknya. Kalau sudah, itu akan membagikan tugasnya. Itu nanti dikerjakan ke kelompok, kemudian nanti akan dipresentasikan. Oke, kalau perhatikan dulu ya. Untuk lembar kerja ini nanti kalian kerjakan kolomnya. Di situ tiap kolom ada pertanyaan-pertanyaan tentang menghindari atau hidup bermakna. Itu kolom yang pertama kalian harus mencari dampak buruk dari menghindari hidup berfoya-foya. Kemudian berikutnya juga ada
disediakan, ya. Ada presentasi berkelompok, gitu ya. Misalnya sekarang kelompok satu dulu, boleh. Kelompok dua dulu, boleh. Tiga, empat, lima, boleh. Yang siap aja, siapa yang siap di sini? Yang siap. Ini dulu, boleh. Boleh, silakan. Presentasi hasil tindakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan berfoya-foya dalam hidup sehari-hari. Di restoran mewah atau berganti-ganti gadget hanya ingin berfoya-foya. Kemudian kelompok berikutnya, silakan ada yang mau presentasikan hasilnya. Ada siapa ini? Kelompok 5, yang kelompok 3 berarti ya. Sudah siap? Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dampak buruk bagi pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Kelompok 2 dan 4 sudah ada siap. Kelompok 4 silakan kelompok 2. Ada kedengaran nanti ya. Kemudian kelompok 2 silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai pendidikan. Ada takabur, apa perbedaan antara ria dan senang melihat contohnya? Contoh ria, bersedekah sambil dipamerkan agar dipuji dan nilai. Contoh sum'ah, menceritakan dengan bangga bahwa dirinya sudah banyak membaca Al-Quran. Mengapa ia disebut kepada syirik kecil keluarga? Ria disebut syirik juga karena orang berbuat benda menunjukkan Allah yang hanya ibadahnya beribadah bukan semata-mata karena Allah tapi karena ingin dipuji manusia atau orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan presentasinya memang kita laksanakan, kemudian materi juga sudah disampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang dapat kita petik adalah sifat-sifat tercela itu seperti berfoya-foya, kemudian takabur, kemudian hasad adalah penghilang bagi kehidupan, penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam itu mengajarkan umatnya untuk selalu menjauhi sifat-sifat tersebut ya, karena akan berdampak negatif untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian apa menjadinya, yaitu dengan kesederhanaan, keikhlasan, kemudian kerendahan hati dan rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan hikmah dengan apa yang kita pelajari hari ini, kemudian bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.